Share screen. Baik. Baik, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan materi kita hari ini, ya, minggu terakhir, tentang Microsoft Access. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar membuat tabel dari data dari Microsoft Excel. Kemudian kita udah belajar buat form, buat report, ya. Nah, hari ini kita akan menambah fungsi-fungsi yang bisa dilakukan dengan Microsoft Access. Ya. Nah, perhatikan bahwa saya sudah ingatkan dari kemarin, isikan kolom-kolom yang masih kosong atau data yang masih kosong, ya. Terakhir kan dari tabel nilai, ya. Kan saya minta untuk melengkapi kolom kode, kemudian nilai angka, ya, semua ditambahi sampai dengan semester 2. Kalau mau nambahkan semester 3 kan belum ada nilainya, untuk latihan ya ditambahin aja nggak apa-apa, ya. Kalau masih kosong dikasih nilai ngarang aja, ya. Nah, punya saya yang tabel nilainya udah seperti ini, ya. Nah, kemarin salah satu yang kita buat adalah formulir isian nilai. Masih ada? Seperti ini ya? Halo? Yang begini nggak? Iya, seperti ini ya? Atau lain lagi tampilannya? Lain, Bu. Lain ya? Ya. Lain. Ya, Kayak apa ya? Kode mata kuliah. Apanya? Yang per mata kuliah, Bu. Per mata kuliah dia keluar, Bu. Oke, dia berarti kolumnar ya? Kolumnar, bisa diedit nggak? Diedit. Oke, nggak masalah. Kita buat yang baru ya. Ini kita delete dulu. Oke, per mata kuliah berarti create form wizard, pakai tabel nilai. Ya udah bisa semua ya buat form ya. Formulir isian nilai. Nah, seperti ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, yang akan kita lihat hari ini adalah pertama menggunakan validation rule dan validation text. Yang kedua, kita akan mencoba membuat query. Nah, pertama kita lihat dulu yang membuat validation rule. Nah, formulir isian nilai ini kan gunanya untuk menambah data, ya, menambah data untuk tabel nilai. Kita mau buat aturan atau peringatan, misalnya di sini kalau menginput nilai angka, kita mau menerapkan aturan peringatan bahwa nilainya itu tidak boleh lebih dari 100 misalnya. Ya, karena nilai angka kan nggak mungkin lebih dari 100 kalau di sini. Nah, jadi caranya kita menggunakan fungsi validasi. Dari formulir isian nilai ini kita lihat dari design view. Design view-nya kan seperti ini. Ya. Nah, kita pilih kan di sini kan dari design view-nya ini yang warnanya abu-abu di sebelah sini, ini adalah judul field. Tempat isiannya ini yang kita berikan validasi. Jadi kita pilih dulu nilai angka, ya. Kemudian kita klik property sheet. Jadi di sini ada tulisan property sheet. Kalau kita klik kanan di nilai angka juga akan muncul property sheet, ya. Properties nih. Nah, property sheet ini menunjukkan format yang terkait dengan field angka ini, field nilai angka ini. Antara lain misalnya dia pakai font apa, kemudian dalam garisnya itu ketebalannya berapa gitu ya. Nah, di sini jelas nih. Ini dari format bagaimana, datanya itu seperti apa, plain text kan tulisannya gitu.
ya. Kemudian event ini kalau misalnya memang ada kita buat aturan ya di field tersebut. Nah, ini labelnya adalah nilai angka ya. Seperti itu. Kita lihat yang all. Nah, di all ini kita scroll ke bawah, kita cari yang tulisannya validation text dan validation rule. Ini ketemu di sini. Nah, tadi kan kita mau membuat batasan supaya siapapun yang menginput ini nanti tidak menginput hal yang salah. Ya, jadi kita tetapkan bahwa untuk bisa diterima oleh Microsoft Access, angka yang dimasukkan tidak boleh lebih besar dari 100. Ya, nggak boleh lebih besar dari 100. Berarti nilainya lebih kecil dari 100. Ya. Kemudian kalau ada yang menginput angka di atas 100, ya, akan muncul peringatan. Nilai tidak boleh lebih dari 100. Ya, kita simpan, save. Kita tutup property sheet-nya, kita lihat di form view. Sekarang kita coba ganti angka di sini. Kita ketikkan misalnya 101. Apa yang terjadi? Muncul peringatan yang barusan kita buat tadi. Ya, itu fungsi validasi. Jadi memberi peringatan mengenai batasan yang sudah kita tetapkan. Sampai sini ngerti? Ya. Jadi peringatan ini nggak akan berhenti sampai kita menginput data yang benar atau sesuai dengan kriteria. Oke. Jadi itu gunanya. Jadi berapapun batasannya, jadi kita tetapkan sendiri. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Lanjut ya. Kita simpan. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat query, ya. Nah, dari query ini harus kita pastikan dulu bahwa data kita sudah terhubung dengan baik. Kemarin menghubungkan data antar tabel itu kita menggunakan relationship. Relationship kan di sini di database tools ada relationship. Nah, punya saya sudah saya jadikan relationship-nya dari kode ke kode ke kode antara tabel kurikulum, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Ya. Nah, pastikan bahwa kalau mau dijadikan primary key, kolom kode sudah berisi data semua. Punya kalian udah? Nggak jadi primary key juga nggak apa-apa. Ya. Oke, bisa lanjut? Bisa ngikutin? Bisa, Bu. Bisa? Ya. Oke. Nah, kita tutup. Query berfungsi sebagai penanya atau untuk mencari data. Ya, kemarin kan saya bilang apa bedanya Microsoft Access dengan Microsoft Excel karena sama-sama dia pakai untuk menampilkan tabel-tabel. Tapi kelebihan Microsoft Access dia menghubungkan data antar tabel dan kita bisa mencari data yang kita maui dengan menggunakan query. Nah, ini kan di contoh kita kan datanya kecil. Ya, misalnya kurikulum aja paling banyak 62 record. 62 record itu berarti ada 62 baris kan mata kuliah di kurikulum. Nah, kalau kita bekerja dengan data besar dan kita perlu data tertentu, kalau kita harus scrolling, harus ngefilter satu-satu kan lebih lama. Nah, jadi itulah gunanya membuat query. Misalnya, hari ini saya mau buat, kalau kemarin kan kalau buat report kan bisa juga kita pilih-pilih ya. Kalau cuma memilih tabel tertentu, misalnya mau milih
kolom tertentu, masukkan dalam laporan, itu tidak perlu query. Tapi query bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat report. Ya, misalnya, ya, kita mau buat query untuk menampilkan mata kuliah yang nilainya lebih dari 70. Ya, caranya kita pilih dari create di sini, pilih query design. Muncul seperti ini. Ya, mungkin tabelnya, add table-nya di menu di depan ya, bukan di samping kayak saya. Nah, ini tempat kita membuat query. Jadi kita buat dulu. Kita mau mencari data dari tabel yang mana? Kita pilih nilai, add selected tables. Oke, ini boleh ditutup. Nah, yang di bawah ini, yang garis-garis seperti tabel ini, nanti akan menjadi kolom baru dalam query yang kita buat. Ya, jadi kita mau tadi kan kita mau nanya, saya mau lihat nilai saya, nilai mata kuliah nilai-nilai mata kuliahnya yang lebih dari 70. Caranya untuk menampilkannya nanti saya mau milih dulu, mau ditampilkan apa aja, kode, ya, kemudian mata kuliah, kemudian nilai angka. Ya. Nah, caranya kita pindahkan di sini. Jadi membuat kolom barunya itu boleh dengan cara dipilih dari sini. Di sini ada panah, ini kita pilih kolom yang mana? Kode, ya. Sini misalnya tadi apa? Kolom mata kuliah. Bisa juga memilihnya dengan cara seperti ini. Nilai angka kita tarik ke bawah. Seperti itu. Ya, field ini nama kolomnya yang kita akan masukkan. Table adalah dari tabel mana. Terus saya mau dia disortir langsung. Sortir itu diurutkan berdasarkan nilainya. Ya, nilainya di sini misalnya ascending. Kalau kita belum meletakkan kriteria tadi yang lebih besar dari 70 tadi, kalau kita lihat di sini, kita klik kanan di query 1 ini, kemudian kita tampilkan data sheet view, yang muncul adalah 3 kolom yang tadi, yang sudah diurutkan berdasarkan nilai angkanya. Sekarang kembali lagi ke query design, design view. Nah, saya kan tadi bilangnya saya mau lihat yang nilainya lebih besar dari 70 saja. Di bagian kriteria ini, kriteria kita ketik, ya, kita mau yang nilainya lebih besar dari 70. Sudah? Nah, untuk tadi melihat tabelnya, boleh dengan klik kanan kemudian data sheet view, atau kita pencet tombol run yang ada di sini. Ya, run. Ini yang muncul. Jadi dari yang tadi tampil semua, setelah kita menuliskan kriterianya tadi lebih dari 70, yang tampil hanya mata kuliah yang nilainya lebih dari 70. Nah, punya saya begini, punya kamu kan mungkin beda karena angka kita beda-beda ya. Ngerti nggak sampai sini? Halo? Ngerti, Bu. Oke, ya, bisa lanjut? Kita lanjut kembali ke design view. Nah, di sini kita coba-coba aja diganti. Jadi saya mau lihat yang nilainya lebih kecil, lebih besar dari 60, tapi ya, and ya, dan and lebih besar dari 60, lebih besar dari 60, lebih kecil dari berapa? 90. Mau dikasih sama dengan juga bisa. Lebih kecil sama dengan 60 atau lebih besar sama dengan 90. Kita lihat apa yang ditampilkan oleh Microsoft Access. Jadi muncul nilai-nilai yang
dengan batasan kriteria kita tadi. Ya. Kemudian kita coba lagi. Apa bedanya kalau di bawah? Ya. Lebih kecil lebih besar dari 60. Di sininya lebih besar dan sama dengan 90. Ini kita buang. Kita run. Sama dengan yang tadi atau enggak? Enggak kan? Ada muncul angka 50 di situ. Ya. Nah, jadi intinya seperti itu yang contoh pertama ini. Nah, berikutnya kita mau membuat kriteria yang kan tadi gunanya form ini kan gunanya apa? Query ini untuk mencari data. Nah, gimana kalau saya misalnya nggak mau berdasarkan ini? Jadi pada saat saya cuma mau buat query-nya saja, tapi nanti bisa jadi pada saat yang ini saya nyari yang lebih besar dari ini, lebih kecil dari ini, tapi besok saya mau buat yang lain lagi. Nah, kita buat aja aturannya di sini dengan parameter. Ya, parameternya itu antara contohnya nanti muncul seperti yang tadi. Peringatan seperti validation rule tadi, pilihan isian seperti validation rule tadi. Misalnya di sini saya mau yang lebih kecil dari below. Oke, jadi ini kita buat pakai kurung kotak ya. Nah, di samping huruf P, tombol P yang di keyboard Anda, itu kan ada satu tombol yang isinya kurung. Ada kurung kurawal yang keriting, ada yang kotak. Kita pakai yang kotak. Ya, kita beri keterangan di situ. Masukkan angka di bawah 100. Tutup kurung. Kurung kotak ya. Nah, ini bisa dibesarkan ya. Kolom-kolom ini bisa dibesarkan. Tinggal digeser seperti melebarkan kolom di Excel. Yang ini, yang di bawahnya di bagian OR, kita buat kebalikannya, masukkan angka ya di atas 0. Dah? Nah, kita run. Ya, pada saat kita run atau kita datasheet view, muncul seperti ini. Kita yang menentukan. Jadi pada saat kita mau mencari, kita yang menentukan. Angka di bawah 100, tadi batas atasnya berarti misalnya 80. Oke. Batas bawahnya 60. Oke. Nah, dimunculkan seperti ini. Ya. Kita tambah tulisan di sini. Design view or. Hasilnya sama enggak? Ya, masukkan angka di bawah 100, tadi 80. Oke. Di sininya tadi berapa? 60. Oke. Hasilnya sama. Ya, jadi bisa seperti itu, ya. Atau sudah ngerti? Jadi ini yang pertama, mencari data dalam tabel yang sama ya, tabel satu tabel maksudnya. Jadi di sini kita simpan ya sebagai ya disimpan pencarian angka. Simpan, oke. Kita buat sekarang query baru. Query baru ini untuk menggabungkan dua tabel, ya. Jadi caranya sama, pakai query design.
Kita gunakan data dari tabel mata kuliah. Dan gunakan tabel nilai. Ya. Seperti itu. Kalau nggak mau, ya bisa. Oke. Sini dulu. Oke. Ini bisa di-delete. Ya. Bisa juga ditarik dari sini. Saya mau pakai tabel yang mana? Ini bisa ditarik ke sini. Nah. Tuh. Ya, jadi memilih tabelnya bisa narik dari kiri atau tadi pakai add table. Ya. Nah, di sini kita buat lagi. Kita mau pakai kolom yang mana saja? Saya mau pakai kolom kode, mau pakai kolom mata kuliah, saya mau pakai nilai angka, nilai huruf, ya, dan pakai pengampu. Jadi nggak mesti berurutan, terserah kita urutannya, suka-suka di sini. Kemudian nanti saya mau dia diurutkan berdasarkan nilai huruf. Ya. Kita run, jadinya seperti apa? Di sini. Nah, ya, ini tampilan semuanya. Jadi kenapa cuma sedikit? Karena dia didasarkan oleh tabel nilai yang tidak semua mata kuliahnya udah muncul. Ya. Oke, kita kembali ke desain. Sekarang kita mau membatasi lagi, pakai kriteria lagi. Tapi kriteria yang bukan angka. Misalnya, saya mau lihat mata kuliah yang kodenya ya WN. Jadi di kriteria ini kita coba, kita buat like, spasi, tanda kutip 2, bintang, WN. Tutup kutipnya, kutip 2. Ya, kita run. Nah, muncul ya kodenya pakai WN saja. Sampai sini ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Ya, Bu. ya. Jadi kalau menggunakan kriteria yang non angka juga bisa ya untuk mencari data. Nah, kita ulang lagi, carinya bisa macam-macam ya. Design view. Nah, misalnya bukan yang ini. Saya mau nyari yang misalnya pengampunya. Saya mau lihat mata kuliah saya kemarin yang diajar oleh misalnya Bapak siapa itu ya, saya lupa namanya, tapi namanya ada AN-nya gitu misalnya. Ya. Oh, ada apa? Ya, ada AN-nya gitu ya. Coba saya buat di sini pakai kriteria like sama kayak tadi, spasi, tanda kutip 2. Ya, kita nggak tahu huruf depannya apa, huruf belakangnya apa, jadi kita kasih bintang. Bintang, AN, bintang, kutip 2, kita run. Run atau datasheet view ya, bisa. Nah, muncul nama-nama dosen yang di tengah huruf di tengah namanya ada huruf A, ada N. Ini juga semua, ini ada A, ada N. Sampai sini ngerti? Iya, Bu. Iya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ngerti semua ya? Lanjut ya. Ibu, lanjut. Oke, kita simpan gini. Kita simpan query-nya. Pencarian non angka.
Oke. Lanjut ya. Buat query baru. Ya, query baru, create, query design. Kita pakai data yang sama ya dari tabel mata kuliah sama tabel nilai. Ya. Saya mau ambil di sini, jadi saya mau lihat kode mata kuliah, kemudian bukunya, buku pegangannya, sama semester berapanya. Nah, kemudian saya mau lihat saya dapat nilai apa, tapi saya mau gabungkan, ya, menggabungkan data yang ada di kolom nilai huruf dengan data yang ada di kolom nilai angka. Untuk itu kita buat tabel kolom baru. Kita mau membuat kolom baru. Ya. Kolom barunya ini nanti kita kasih nama nilai. Ini namanya proses concatenate ya, menggabungkan dua kolom. Titik 2 spasi. Nah, kita pakai alamatnya. Alamat kolomnya ya. Kolom kita ambil data, jadi saya pakai kurung kotak. Kita ambil dari tabel nilai, jadi kita ketik tulisannya nilai titik. Kemudian judulnya harus disamakan dengan judul kolomnya ini ya. Kita mau ngambil kolom nilai huruf. Jadi ketik sesuai dengan nama kolomnya, nilai huruf. Pakai spasi berarti pakai spasi ya. Tutup kurung. Pakai tanda dan. Kita besarkan dulu biar kelihatan. Oke, pakai tanda dan. Kemudian kutip 2. Kasih koma. Karena saya mau nanti antara isian dari kolom huruf dengan angka dipisahkan oleh koma dan spasi. Jadi di sini di antara tanda petik kita kasih koma dan spasi. Kemudian tutup tanda petiknya, kasih ampersand lagi, tanda dan. Kemudian kolom berikutnya yang mau kita gabungkan adalah dari tabel nilai juga, titik, nilai angka. Kalau salah ketik namanya nanti dia nggak ketemu ya, jadi nanti error. Ini kita tutup. Kemudian saya mau diurutkan berdasarkan semester. Kita run. Ya, run. Nah, perhatikan kolom barunya yang tadi kita buat, nilai sudah tergabung antara nilai huruf dengan nilai angka. Sampai sini ngerti? Ngerti, Bu. Ya. Kita desain lagi. Nah, jadi kan tanda petiknya ini menunjukkan jedanya antara data yang dari kolom satu ke kolom lain. Kalau kita nggak mau kasih apa-apa, saya nggak mau pakai koma, tinggal dihilangkan komanya, tapi tetap pakai spasi. Ya, jadi kita run atau datasheet view, hilang tanda komanya. Kalau nggak dikasih tanda petik, dia nanti nempel. Kapan orang biasa pakai ini? Nah, biasanya kan kalau di orang barat ya, biasanya namanya kan ada nama apa? Ada 2 nama kan, first name dengan last name. Nah, biasanya dalam database atau basis data, first name dengan last name itu dipisah jadi 2 kolom. Tapi ketika dibutuhkan bisa kita gabungkan. Ya. Jadi kita kasih nama ini, kita simpan. Namanya penggabungan kolom.
Oke. Bisa nggak Bu gabungkan antara kolom yang dari tabel 1 ke tabel yang lainnya? Bisa aja, caranya sama kayak tadi. Jadi yang kita masukkan seperti ini tadi ya. Ingat bahwa membuat namanya itu seperti ini. Jadi ini pertama nama tabelnya, ini nama kolomnya, ini nama tabel, ini nama kolomnya. Ini namanya concatenate ya. Terakhir kita buat query. Ya, query design. Maaf. Saya pakai tabel mata kuliah. Saya pakai tabel nilai. Data yang mau saya gunakan ya, mata kuliah dari tabel mata kuliah, kemudian pengampu, nilai angka, dan semester. Saya mau diurutkan berdasarkan nilai angka. Berarti di sini saya kasih ascending. Ya. Sudah. Tapi saya mau yang semesternya. Ya, semesternya adalah yang semester 1 saja. Coba kita lihat, kita run jadinya. Nah, hanya menampilkan yang semester 1. Oke. Design view lagi, ini saya buang. Tapi saya mau buat dari sini. Sudah ada query, jadi query bisa digunakan untuk membuat laporan. Nah, kita coba. Dan ini ada 2 kelas sudah. Ada beberapa mahasiswa yang menggunakan versi Microsoft Access tertentu yang tidak bisa membuat query dari laporan dari query ya. Nah, ini saya kan tadi hasilnya seperti ini. Ya. Nah, saya mau membuat ini jadi laporan. Jadi laporan berarti pakai report. Create report wizard. Oh, disimpan dulu. Dia udah ngingetin. Jadi query-nya harus simpan dulu. Simpan apa? Laporan dari query. Oke. Nah, setelah kita simpan, kita membuat laporan berdasarkan query yang barusan kita buat tadi. Ya, kita masukkan semua field yang tadi. Field itu kolom ya, kalau belum ingat. Next. Nah, saya minta dikelompokkan berdasarkan semester dulu, baru yang lain-lain ya. Next. Disortir atau diurutkan berdasarkan nilai angka. Tapi saya mau dia menjumlahkan. Saya mau Microsoft Access menjumlahkan per semesternya tadi. Ya. Jadi kita pilih yang summary option. Ini kita klik yang sum untuk nilai angkanya. Karena cuma nilai angka yang bisa dijumlahkan. Ini kita pilih detail and summary. Kalau kita pilih summary only, jadi dia cuma menunjukkan total nilainya aja. Sedangkan saya kan mau lihat rinciannya. Oke, jadi kita pilih detail. Oke. Next. Mau yang bentuk step, karena datanya banyak, saya maunya landscape biar muat semua. Next. Judulnya adalah laporan nilai per semester. Finish. Nah, laporannya jadi seperti ini. Perhatikan langsung Microsoft Access memberikan total untuk masing-masing nilai angka itu. Nah. Ya. Nah, kalau masalah edit laporan kan udah bisa semua.
Jadi misalnya kalau mau diedit berarti nggak suka tampilannya, kita tinggal klik kanan, design view, kita ganti-ganti di sininya. Oke, nah itu tadi kan ada tulisan kayak gini nih, bentar, report view. Nah ada tulis summary for semester 1 ada 9 detail records. Saya nggak mau nih, nggak ganggu aja, saya kan bisa lihat nih ada 9. Jadi dibuang. Kalau mau dibuang ya gampang kan, tinggal design view, kita tinggal pilih ini tadi, tinggal di delete. Ya, sama kayak kemarin ada tanda pengetikan untuk apa? Kalau kita mau print hari ini pakai now tadi, delete aja. Ini juga nggak perlu. Ya udah saya delete aja. Tinggal diedit lagi yang ininya kalau mau dibesarkan, mau di apa desain ya. Boleh diformat, bold, besarkan hurufnya, kurang besar kotaknya. Oke. Warnanya biru. Ini mau digeser-geser juga boleh ya. Sekarang kita report view jadi seperti ini. Ya, ada yang nggak bisa? Bisa semua ya? Iya, bisa, Bu. Iya. Berarti nggak bermasalah di kelas ini. Bu, Ya. mau nanya kalau dia nggak bisa itu dia keluar kayak gimana? Ada peringatan aja subscribe gitu. Soalnya gitu saya Bu pas sudah milih file-nya itu buat next-nya itu ada peringatan gitu Bu. Apa katanya? Bentar, ada bilang subscribe out. Iya, itu kan dari tadi. Nah, itu kan nggak bisa berarti. Ya, itu yang maksud saya, bisa nggak tadi? Gitu loh. Ternyata ada yang nggak bisa gitu. Tapi bisa jadi laporan punya kamu. Halo? Yang bilang nggak bisa? Nggak bisa kan? Ya. Iya. Ya udah, berarti nggak bisa. Itu versi Microsoft Access-nya yang nggak bisa. Ya? Ya, Bu. Kalau nggak bisa, berarti ya udah buatnya jangan dari query. Ya? Oke. Nah, jadi sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Kalau sudah bisa, ini disimpan. Nah, jadi untuk ujian kan dijadwalkan tanggal 7, jam 7.30. Jadi di daring sudah saya buatkan daftar hadirnya. Udah dia daring. Ya. Di sini udah saya buatkan daftar hadirnya. Untuk ujian akhir semester. Ya. Isilah daftar hadir ini sesuai kelas masing-masing, jadi tetap di kelas masing-masing kan sama tetap ya. Kemudian isinya sesuai jam ujian. Nah kan nanti saya kasih soal ujian, saya kan mau menyesuaikan dulu dengan kondisi, ya kan? Kan saya mau ngasih materi dulu sampai hari Jumat untuk kelas-kelas lain, baru kemudian mungkin hari Sabtu, mungkin hari Minggu, ya saya kasih soalnya. Jangan takut, saya pikirkan kondisi. Jadi ya minimal saya kasih waktu untuk mengerjakan itu 24 jam. Tapi saya ingatkan, semakin cepat mengumpulkan, semakin bagus nilainya. Jadi yang paling terakhir ngumpul, walaupun benar semua, nilainya lebih kecil dari yang duluan ngumpul. Jadi karena mahasiswa tuh sukanya nunggu detik terakhir dulu, baru ngumpulin. Nah itu nilainya kecil, saya jamin. Ya, nah soalnya berhubungan dengan Microsoft Access. Jadi sama dengan yang sudah kita lakukan sekarang,
Nanti saya kasih rumus-rumus tambahan atau apa aturan-aturan tambahan yang bisa kamu pelajari lebih lanjut. Saya letakkan nanti di daring juga di materinya. Jadi kamu baca itu nanti bisa jadi keluar sebagai soal. Dan nggak usah banding-bandingin dengan punya orang. Saya kasih soal beda-beda masing-masing orang. Selain itu, ya, karena misalnya kalau misalnya sama-sama disuruh buat laporan, ya, yang saya nilai selain benar atau tidak datanya yang muncul, saya juga menilai tampilan dari laporan tersebut. Jadi berkreasilah, mau kasih logo, mau kasih gambar, kasih background, dibuat sesuai dengan permintaan. Ya. Nah, jadi tapi saya ingatkan juga, jadi berapa tahun yang lalu saya kasih soal ujian untuk mahasiswa Sistem Informasi Manajemen, disuruh buat laporan berdasarkan query, bukan berdasarkan query, laporan dari Microsoft Access. Saya bilang saya akan menilai desain laporannya. Saya bilang, jadi kreasi Anda menambah nilai. Cuma akhirnya kan kebablasan dia pikir saya nilai tampilan itu, akhirnya dia pakai gambar yang tidak sesuai. Misalnya, yang diminta pada saat itu adalah kartu perkembangan studi untuk mahasiswa. Kartu perkembangan studi, tapi gambar latarnya Hello Kitty, ada yang SpongeBob. Kan nggak cocok gitu. Jadi, pertimbangan kita dalam mendesain dokumen adalah kesesuaian data, layout. Layout itu kayak misalnya ini tadi, laporan nilai per semester. Yang penting tuh apanya? Oh, yang penting tuh nilainya. Kenapa nilainya kemudian kita tampilkan kecil? Kalau misalnya nilai adalah sesuatu yang penting, saya buat dia supaya bold. Atau hurufnya lebih besar. Gitu. Jadi bukan dengan menambah gambar-gambar yang tidak ada hubungannya dengan dokumen kita. Walaupun disuruh berkreasi. Jadi berkreasinya dari apa? Ya dari layout. Oh, ini semesternya kolomnya terlalu besar, saya kecilin aja. Oh, hurufnya harus jelas. Ya udah, jangan pakai hurufnya pakai font yang tulisannya keriting-keriting yang susah dibaca gitu. Atau mau main warna tapi akhirnya nggak kelihatan. Nambah background logo besar, tapi kemudian hurufnya jadi nggak kelihatan karena ketutupan sama tidak kontras dengan warna logonya. Logonya kuning tapi tulisannya kuning, jadinya nggak kelihatan. Ya, jadi itu yang maksud saya akan menjadi bahan penilaian. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Nanti pengumuman saya udah upload soal itu saya berikan di WA Group. Jadi intinya pada saat ujian, walaupun belum disuruh ngumpulin soal jawabannya, kamu absen dulu, baru kemudian mengumpulkan jawaban sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan waktu yang diminta juga. Ya? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya, jadi materi tambahannya nanti saya berikan di daring. Silakan baca. Atau kamu mau belajar sendiri juga banyak. Coba kamu lihat di tutorial. Ini saya kasih contoh. Tutorial dari Microsoft.com. Cara menggunakan Microsoft Access. Bagaimana membuat kolom. Ya, ini ada Access Training namanya. Sini ada dia kasih tahu. Ini tentang introduction ya. Tapi ya bahasa Inggris, Bu. Ya nggak apa-apa belajar bahasa Inggris kan. Ya. Di YouTube juga banyak. Jadi saya tuh kalau dosen itu kan memberi tugasnya kan beda sama guru ya. Kalau guru itu kan 80% peran guru, 20% peran siswa. Nah, tapi kalau kuliah kan udah kebalikan. Dosen itu sifatnya memfasilitasi saja.
Memfasilitasi saja itu berarti ya memberi dasarnya. Nah, selanjutnya untuk pengembangan kamu sendiri harus proaktif. Ya, bisa banyak. Toh kamu nyari yang lain-lain pakai YouTube bisa. Pasti nyari materi tentang Microsoft Access bisa. Ya. Jadi kembangkanlah ilmu yang udah dimiliki. Ya. Nah, jadi ini akhir perkuliahan kita. Kalau ada kesalahan lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk pemenang yang kemarin tetap ada, cuma saya cek dulu udah ya, kelalaian saya juga belum mengumumkan siapa pemenang kemarin lomba buat web HTML itu ya. Adik saya udah kirim kuenya, tapi nggak tahu nih udah 1 bulan kuenya nggak pakai pengawet, mungkin nanti saya minta kirim lagi atau gimana ya. Oke, itu saja. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya cuma berharap mahasiswa yang belajar sama saya itu mendapat ilmu yang lebih banyak ya, dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Saya ingatkan juga, ujian itu bukan untuk nyari nilai aja, tapi melatih apa yang sudah kita bahas selama 1 mata kuliah ini, 1 semester ini. Ya. Nah, tentu yang saya ujikan adalah materi yang saya ajarkan, baik yang saya berikan melalui Zoom maupun yang sudah saya upload di daring. Ya, itu tujuannya ujian. Ya. Oke, itu saja dari saya. Nanti rekamannya bisa saya share juga di daring seperti biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi